Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septian Maulana, pengajar geografi di SMA 2 Bangsa. Nah, pada video-video sebelumnya kita telah menjelaskan materi tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip dasar geografi dan cara penerapannya atau contoh penerapannya. Mari kita simak video berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan mengenai materi prinsip-prinsip dasar geografi. Nah, di minggu yang lalu kita sudah menjelaskan apa itu ruang lingkup, apa itu aspek, apa itu objek-objek yang berkaitan dengan geografi. Lalu konsep geografi. Nah, di pertemuan ketiga kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan ilmu geografi. Nah, sebagaimana minggu yang lalu atau di pertemuan berikutnya kita sudah mengetahui beberapa konsep-konsep dan beberapa materi sudah dijelaskan seperti ruang lingkup geografi, yang kedua objek geografi, yang ketiga aspek geografi dan tentang konsep geografi. Nah, adapun sekarang adalah yang akan kita bahas adalah prinsip geografi. Nah, apa saja prinsip geografi? Itu umumnya ada 4, yaitu prinsip persebaran, yang kedua prinsip deskripsi, yang ketiga prinsip interrelasi, dan yang terakhir yaitu prinsip kronologi. Nah, kompetensi inti atau kompetensi dasar yang harus dicapai adalah memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan geografi. Nah, indikatornya mampu menjelaskan prinsip-prinsip geografi serta penerapannya, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi. Nah, seperti di awal sudah dikatakan bahwa prinsip itu ada 4, ada persebaran, interrelasi, deskripsi, dan kronologi. Nah, prinsip persebaran atau dinamakan dengan prinsip distribusi. Apa itu? Yaitu prinsip yang berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan membuktikan bahwa di permukaan bumi itu tidak merata. Seperti misalkan persebaran sumber daya alam, persebaran penduduk dan yang lainnya itu tidak sama. Misalkan di litosfer kita mengenal sumber daya alam, contohnya sumber daya alam emas. Nah, di Indonesia umumnya tidak terdapat di semua wilayah karena perbedaan formasi pembentuk mineral dan batuannya, seperti itu. Nah, misalkan emas itu atau tembaga ditemukan banyak di Pulau Papua, di Sumatera tidak ditemukan. Karena apa? Karena bentuk formasi pembentuk batuan dan mineralnya sangat berbeda dengan wilayah antara Papua dan Sumatera, seperti itu. Nah, yang kedua, dalam antroposfer contohnya, yaitu penduduk di luar Pulau Jawa cenderung berpindah ke Jakarta karena faktor daya tarik pekerjaan. Nah, misalkan penduduk dari Jawa Timur atau yang ada di luar Jawa, misalkan penduduk Kalimantan atau penduduk Maluku, dia berpindah ke Pulau Jawa, misalkan di Jakarta. Nah, di Jakarta itu merupakan orang-orang yang tersebar, bisa dikatakan seperti itu. Nah, adapun contoh yang ketiga yaitu pada lapisan atmosfer, misalkan persebaran curah hujan di berbagai wilayah Indonesia tidak sama karena faktor klimatologis yang berbeda. Nah, ini contohnya. Curah hujan di Sumatera akan berbeda dengan curah hujan yang ada di Kalimantan misalkan, atau curah hujan di Nusa Tenggara itu lebih rendah daripada di Pulau Jawa, seperti itu. Itu termasuk ke prinsip persebaran. Nah, jadi kasus-kasus persebaran itu akan berbeda kenampakan di Indonesia ataupun di permukaan bumi lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu prinsip deskripsi.
Apa itu prinsip deskripsi? Yaitu merupakan penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari melalui gambaran atau bentukan fenomena di permukaan bumi, ya. Dengan apa? Baik itu lewat peta, ya, biasanya lewat grafik, lewat deskripsi kalimat, gambar, denah, dan sebagainya. Nah, itu merupakan prinsip deskripsi yang kita pelajari di geografi. Nah, misalkan ini contohnya, ya, pada gambar dijelaskan gempa yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, misalkan. Nah, ini merupakan penjelasan, ya, atau deskripsi dari gambar tersebut, apa yang dapat dideskripsikan. Nah, contohnya kita bisa mendeskripsikan guncangan dan besaran gempa yang terjadi, ya. Lalu jangkauan kekuatan gempa, ya. Lalu apalagi kekuatan magnitudo gempanya. Nah, itu kita bisa menjelaskan dari prinsip deskripsi seperti itu. Nah, contoh lain misalkan deskripsikan dari gambar tersebut. Nah, misalkan ada gambar data, ya, banjir di Kabupaten Luwu, ya. Nah, banjir di Kabupaten Luwu itu merupakan, kenapa bisa dianalisis lewat prinsip deskripsi? Karena banjir menjelaskan di Kabupaten Luwu, ya. Nah, seperti di dalam peta, misalkan Kabupaten Luwu Utara, di situ yang terdampak Kabupaten Luwu Timur, ya, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu itu sendiri, ya. Nah, di sisi lain juga dijelaskan, ya, lokasi-lokasinya, ya, korban jiwa, ada berapa orang yang meninggal dunia, misalkan ada berapa orang yang mengungsi, ya. Kerugian material, ya, juga dijelaskan, misalkan akibat banjir sekitar 245 unit rumah terendam, 5 hektar sawah terendam, ya, 2 unit sekolah dasar ataupun pembangunan atau bangunan yang lainnya juga seperti itu, ya. Kronologi, karena akibat hujan dengan intensitas tinggi lalu menyebabkan meluapnya sungai tersebut yang ada di Kabupaten Luwu, ya. Nah, itu merupakan prinsip deskripsi. Jadi hanya menjelaskan deskripsi yang ada pada gambar atau peta, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip interrelasi, ya. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik antara fenomena yang satu dengan fenomena geografi lainnya. Nah, misalkan contohnya banjir menyebabkan masyarakat terjangkit berbagai penyakit. Nah, ini merupakan prinsip interrelasi. Kenapa? Karena setelah banjir, ya, biasanya masyarakat mengungsi, ya. Nah, mengungsi itu dikeluhkan dengan berbagai serangan penyakit, ya, seperti itu. Seperti contohnya gatal-gatal, ya, penyakit kutu air dan sebagainya. Nah, seperti ini gambarnya, contoh, ya. Nah, yang kedua misalkan apa contohnya? Yaitu tanah longsor karena hutan gundul atau biasanya disebabkan oleh hujan yang amat deras. Nah, longsor terjadi karena apa? Nah, penyebabnya yaitu bisa karena hujan deras. Hujan deras akan menyebabkan kapasitas air lebih banyak dari biasanya, gitu. Apalagi disebabkan dengan faktor hutan gundul, itu akan menyebabkan lebih cepat terjadinya tanah longsor, ya. Nah, seperti gambar yang ada di gambar, ya. Nah, yang ketiga contohnya banyaknya pengangguran menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, ini masuk ke prinsip interrelasi. Karena apa? Karena biasanya banyaknya pengangguran itu akan menyebabkan suatu kemiskinan, ya, biasanya seperti itu, atau tidak punya pekerjaan, ya, atau gelandangan dan sebagainya, ya, banyak istilah-istilahnya. Nah, seperti gambar di sampingnya, ya, jadi sudah jelas itu contohnya, ya. Nah, yang terakhir, prinsip yang ada di dalam geografi itu merupakan prinsip korologi, ya.
Nah, prinsip ini perpaduan atau gabungan dari prinsip-prinsip yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ada persebaran, interelasi, dan deskripsi. Nah, dalam konteks apa? Dalam konteks ruang atau keruangan, ya. Oleh karena itu, prinsip korologi merupakan prinsip yang sangat kompleks dan komprehensif dan menjadi ciri khas geografi, ya. Nah, jadi geografi itu menunjang beberapa fenomena-fenomena yang saling terkait, seperti itu. Nah, misalkan contohnya, ini kita bisa lihat, yaitu gambar mengenai letak lintang, ya, posisi lintang beserta derajatnya, ya, lintang bumi. Nah, bagaimana kita dapat menjelaskan prinsip korologi dari gambar tersebut? Nah, ini salah satunya karena prinsip korologi merupakan prinsip yang kompleks, ya, maka di situ dari letak lintang itu akan menyebabkan salah satunya perbedaan iklim, ya, perbedaan letak lintang sudah pasti, ya. Nah, ini. Nah, yang pertama rotasi bumi, misalkan rotasi bumi itu kurang lebih 24 jam. Menyebabkan apa? Akan menyebabkan perbedaan siang dan malam, ya. Nah, itu akan menyebabkan apa lagi? Menyebabkan perbedaan iklim, ya. Iklim dunia itu setiap lintang itu pasti berbeda, ya, memiliki karakteristik iklim tersendiri. Nah, di kesimpulan akhirnya semua itu akan memengaruhi kehidupan penduduk dunia, ya. Contohnya misalkan ketika di Eropa musim dingin, orang akan terbiasa dengan pakaian tebal, gitu, ya. Pakaian tebal karena untuk menyesuaikan kondisi iklimnya, seperti itu. Atau misalkan orang di negara-negara tropis akan menyesuaikan pakaian yang tipis-tipis, ya, seperti itu. Karena kalau misalkan memakai pakaian tebal itu akan terasa panas, ya, karena kondisi iklim terkait, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya prinsip-prinsip geografi itu ada 4, ya. Yang pertama ada prinsip persebaran, yang kedua prinsip deskripsi, yang ketiga prinsip interelasi, dan yang terakhir yang paling kompleks yaitu prinsip korologi. Oke, nah demikian materi yang telah disampaikan mengenai prinsip dasar geografi serta penerapannya. Kita akan kembali lagi di materi-materi berikutnya. Terima kasih.